Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya cintai pengurus ketua DKM ya, Bang Udin, Ustaz Arifin, Pak RT, ya, bapak-bapak semua, ada Ustaz Dayat, ya, dan semua yang hadir. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Khair. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana bapak-bapak? Apakah yang di depan kita ini baik? Khair gitu ya. Ya, sebelum itu dibacakan untuk kita, ya kita khair duluan ya, insyaallah bersiap-siap. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih panjangkan usia kita hingga sebulan lalu, sebulan atau 2 bulan yang lalu. 2 bulan kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah, ini karunia Allah yang luar biasa dan kita menjadi saksi atas ayat-ayat Allah. Ada dalam surat An-Najm ayat 93, akhir ayat dari surat An-Najm, Allah sampaikan bahwa Allah akan tunjukkan ayat-ayatnya dan mereka akan tahu. Masya Allah. Untuk apa Allah tunjukkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya? Agar kita semua yang menyaksikannya, termasuk juga orang-orang kafir, memikirkan bahwa itu adalah bukti kebesaran Allah. Masya Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita ini kira-kira kalau digolongkan secara ekonomi, ini masuknya miskin atau kaya? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Begini cara gampangnya, kalau ada yang lebih susah daripada kita, berarti kita nggak miskin-miskin banget gitu. Kalau ada yang lebih kaya daripada kita secara ekonomi, berarti kita juga tidak kaya-kaya banget. Artinya kita masih dalam zona aman. Kenapa? Karena banyak orang kaya yang lupa. Banyak orang kaya yang lupa. Kalau orang miskin lupa, kebangetan. Jarang sih. Orang susah lupa pada Allah jarang banget. Tapi kalau orang kaya, uangnya nggak berseri. Masya Allah. Biasanya sering-sering lupa. Lupa naruh. Naruh kunci. Kunci hartanya lupa naruh. Ya, Masya Allah, Bang Udin. Gitu. Makanya setiap apapun yang Allah takdirkan atas kita, bila kita orang beriman, ujungnya harus alhamdulillah. Itu intinya. Dibedakan enggak sih kemuliaan orang kaya dan orang miskin di mata Allah? Tidak, awalnya tidak. Yang membedakan hanya yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Siapa yang takwa? Allah yang maha tahu. Tapi kita bisa merasakan, bapak-bapak yang dirahmati Allah, orang takwa itu adem. Bahasanya nggak nyolot-nyolot gitu. Jadi orang takwa itu nggak merasa lebih hebat daripada yang lain. Ya, contohnya seperti itu. Nah, semoga kita semua masuk ya. Amin. Tapi orang yang kaya, coba perhatikan ya, yang hartanya dititipin oleh Allah banyak, ngomongnya, bicaranya, kata-katanya, kalau bahasa timurnya itu atos. Atos apa? Keras. Ya. Ngomongnya itu udah atos gitu. Apa kalau bahasa Betawinya, Bang Udin? Keras. Kayak sombong gitu loh, apa? Ya gitu deh. Apa? Ya gitu. Ya ini Ustaz Dayat yang asli Betawi. Masya Allah. Nah, kalau kita ngomongnya kok keras begitu, atos begitu, pertanyaannya kita kaya atau miskin? Kalau kita sudah miskin ngomongnya atos, kebangetan banget.
Tapi kalau kaya ngomongnya atas juga nggak baik gitu. Justru Masya Allah ya. Jadi pertama saya mengajak kita, alhamdulillah kita tidak ditakdir kaya. Kalau kaya kira-kira rumah kita di sini enggak, Mbak? Kalau kaya banget rumah kita di sini enggak? Kira-kira nih, di mana Bang Udin kira-kira? Pondok Indah kalau versi orang kayanya masih nasional. Kalau internasional, rumahnya di Los Angeles. Iya, satu rumah 200 miliar Pak yang paling murah. 200 miliar. Tadi ngobrol-ngobrol sama seorang ya orang tua kita, jamaah saya. Beliau bilang 10 miliar itu saya ngumpulin kurang lebih 40 tahun baru dapat 10 miliar. Ya, saya banyak lebih dari 10 miliar, cuma tinggal nulis di kertas, uangnya gak ada. Gitu. Jadi nggak perlu 40 tahun saya, tulis aja di buku 40 miliar, nggak perlu 10 tahun. Gitu. Nah, enak ya jadi orang miskin ini kita. Ya miskin banget enggak, gitu. Kaya ya enggak. Jadi intinya kita harus bersyukur. Kalau kita kaya, rumah kita nggak di sini, mungkin di Pondok Indah, mungkin lagi di Los Angeles. Masya Allah. Nah itu yang pertama, ayo kita syukur. Apapun disyukuri. Rumah masih ngontrak, alhamdulillah. Istri masih cerewet, alhamdulillah, berarti masih ada nyawanya. Anak-anak masih susah disuruh sholat, alhamdulillah. Oh, kok alhamdulillah? Allah kasih kesempatan kita muraqabah mujahadah, bermunajat kepada Allah agar Allah kabulkan doa kita, anak-anak kita soleh-soleha, husnul khotimah semua. Amin. Jadi nggak ada yang sia-sia. Ini harus dikembangkan orang beriman tuh Pak. Itu bedanya orang beriman sama orang nggak beriman. Udah kaya raya, kayaknya nggak pernah sedih, giliran rumahnya terbakar nangis. Sedih banget. Ya Masya Allah. Nah, oke. Jadi malam ini selain ngajak bersyukur, yuk kita lihat bagaimana keuntungan kita sebagai orang beriman dan apa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Orang beriman itu tandanya taat kepada Allah. Kalau nggak taat, pasti diingetin sama Allah. Lah orang kafir tandanya nggak pernah taat kepada Allah. Kayaknya nggak pernah disiksa. Padahal wait and see, wait and see bukan what ya, wait and see, tunggu dan lihat. Ada waktunya. Ada yang waktunya setahun, masih cepet itu. Ada yang 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun baru terlihat banget. Coba kita lihat kaumnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun didakwai kurang lebih. Usia beliau kurang lebih 1600 tahun. Dakwanya 950 tahun. Gak ada yang mau denger kecuali sedikit orang, beberapa puluh orang aja. Udah mentok. Akhirnya Allah berikan at-tufan, air bah, air yang enggak bisa dinalar, muncul dari bumi, meluap dari laut, turun dari air hujan, danau-danau penuh, laut-laut kayak tsunami, akhirnya semua tenggelam. Orang mau bilang apa? Ilmuwan bilang kutub di utara dan kutub di selatan, gletsernya itu mencair. Jadi memenuhi bumi. Berhenti di situ. Siapa yang membuat mencair? Nggak disebutin, nggak mau nerusin. Ini adalah natural disaster, bencana alam alamiah. Udah begitu, loh. Semua pasti ada yang menyebabkan. Itulah untungnya orang beriman, dia menemukan penyebabnya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak beriman, putus asa Pak, bisa jadi bunuh diri loh. Masya Allah, na'udzubillah. Coba, konon dalam sejarah yang entah perlu diselidiki, Nabi Nuh itu menambatkan kapalnya atau tertambat di daerah tropis. Loh, daerah tropis di mana lagi kalau bukan Indonesia? Bisa jadi 100 tahun lagi ditemukan
Di Indonesia ternyata, bukan di luar negeri tuh perahunya Nabi Nuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Orang taat. Kenapa? Karena Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman bertahan masih selamat. Yang lainnya, bahkan anaknya sendiri, Kan'an, salah satu anak beliau, Allah takdirkan menjadi orang kafir. Bahkan Allah sampaikan, dia bukan keluargamu, meskipun lahir dari rahim istrimu, berasal dari spermamu. Masya Allah, ini yang kita takutkan. Makanya kalau malam kita doakan anak-anak kita, ya, kalau bisa sambil meneteskan air air mata, ya. Kadang-kadang bangun kita meneteskan air kencing doang, gitu ya. Oke, Masya Allah. Semoga Allah takdirkan anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita soleh-soleha. Amin. Husnul Fatimah. Melihat kejadian yang luar biasa begitu dahsyat, orang beriman semakin beriman, mereka beranak pinak, berabad lamanya. Setelah Nabi Nuh muncul nabi berikutnya diutus oleh Allah. Nabi siapa? Adam, Idris, Nuh, Hud. Nah, Nabi Hud diutus oleh Allah karena setelah berselang sekian ratus tahun dari Nabi Nuh, orang udah mulai lupa lagi. Kenapa? Ekonominya semakin meningkat. Mulai adigang, adigung, adiguno. Tahu nggak Pak itu artinya? Ya gitu deh, gitu. Itu sombongnya luar biasa. Pertaniannya maju. Kaum Ad namanya, kaumnya Nabi Hud. Hebat, semuanya maju, kemakmurannya luar biasa. Masya Allah. Tapi nggak mau dengar Nabi Hud alaihissalam. Biasa Pak, kalau dia orang habis kena musibah, tetangga kita aja meninggal, kita langsung, ya Allah, udah waktunya ya. Orang udah begitu ya, kita nanti juga akan seperti itu. Coba nanti seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, lupa, apalagi sudah semakin kaya, mulailah aneh-aneh tingkahnya. Ada pepatah di Jawa Timur itu, gaplek peringkilan, tuek-tuek petakilan. Sudah semakin sepuh, semakin aneh lah tingkah lakunya. Naudzubillah. Tapi insya Allah di sini enggak. Amin. Alhamdulillah. Di sini insya Allah aman, Masya Allah, gitu ya. Nah, karena begitu satu kaum itu, kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, akhirnya Allah timpakan musibah, Pak. Apa musibah? Musibahnya apa? Birihin sorsorin. Mereka ditimpakan angin sorsor, angin yang begitu kencang, begitu cepat, dan membawa hawa dingin. Nah, ini nanti macam-macam luar biasa. Ini tentara Allah. Jadi orang beriman harus percaya itu bukan terjadi dengan sendirinya. Kok bisa suatu dengan sendirinya? Saya kesini aja ada sebabnya. Kok ada suatu nggak ada sebab? Nah, ini rasionya nggak jalan, akalnya nggak jalan. Masya Allah. Berapa lama Pak? Ya, lamanya sab'ata lailen, ya, 7 malam, wa khamsata yaumin, dan 8 hari. Angin selama 7 malam 8 hari, kencang, membawa hawa dingin, semuanya binasa, mati ya. Yang selamat yang beriman kepada Nabi Hud alaihissalam. Akhirnya orang taat lagi, ibadah lagi, gitu lah biasa kan. Nah, Adam, Idris, Nuh, Hud, soleh. Udah sekian ratus tahun, mulai nih tingkah lakunya aneh-aneh lagi. Ini isi dunia akan berulang terus begitu. Ya, Nabi Soleh punya kaum namanya kaum Samud. Kaum Samud. Kaum Samud itu jago arsitektur. Gunung dijadikan rumah, dipahat jadi hotel berbintang kalau sekarang. Ya. Masya Allah, mana sekarang ada orang bisa memahat gunung? Susah. Ini luar biasa. Kemajuan arsitekturnya sudah melewati zaman. Maju sekali. Teknologinya canggih waktu itu. Tapi lagi-lagi tidak percaya kepada Nabi Saleh, tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Apa pasukan Allah dikirim? As-sayhah. Suara petir yang sangat memekakkan telinga.
Dalam ayat yang lain Allah sampaikan at-taghiyah. Sama, suara petir yang menggelegar sampai membuat orang yang dengar langsung mati. Saking kencengnya suara itu. Dan naudzubillah, semoga kita nggak dapat itu ya. Ini macam-macamnya itu. Semuanya binasa, orang-orangnya binasa. Ya, Nuh, Hud, Saleh, siapa lagi Pak? Nah, Ibrahim. Ya, Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut. Nabi Ibrahim, musuhnya siapa Pak? Namrud. Namrud itu kayak Firaun, nggak ada yang mengalahkan. Bayangkan, Nabi Ibrahim aja dimasukin ke api, kejamnya luar biasa. Nggak ada kekuatan yang mampu Pak. Presiden siapa sekarang yang nggak? Kayak Donald Trump kali ya sekarang. Nggak ada yang berani Pak. Tapi hanya dengan seekor nyamuk mati itu Firaun, Namrud. Masya Allah. Ya pasukannya cuman seekor nyamuk. Nabi Lut itu sezaman, kabar para mufassir menyebutnya sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut, kaum Sodom atau Gomorrah atau Sadum, suka sesama jenis. Sekarang kita kenal LGBT, L lesbian, G apa? Gay, B biseksual, T transgender. Ya, laki seperti perempuan. Ya, atau perempuan seperti laki, suka sesama jenis. Ada juga suka cewek, suka cowok. Nah, macam-macam. Ini itu di zaman Nabi Lut alaihissalam. Dan dahsyat, sejarah Islam mengatakan kemungkaran pertama terkait dengan LGBT dimulai di zamannya Nabi Lut. Bukan Nabi Lutnya, tapi kaumnya, kaum Sadum atau kaum Sodom itu. Apa Pak siksanya? Apa tentara Allah yang Allah gerakkan? Waja'alna 'aliyaha safilaha. Bumi ini dibalik sama Allah, dijadikan atas jadi bawah, bawah jadi atas. Wa amtorna 'alaihim bihijarin min sijil. Dan kami lempari dengan batu yang sangat panas. Nah, kabarnya di langit Los Angeles ada api-api yang jalan-jalan ya. Batu yang sangat panas, min sijil. Bayangkan udah dilemparin batu panas, hancur dibalik. LGBT Pak, itu karena udah masif. Sudah satu kaum, satu negeri, satu kampung begitu semua. Biasanya kalau gitu cepet Pak. Ya lihat aja, kita amati aja. Gitu. Masya Allah, nggak usah jadi bukti kita jadi saksi aja kalau yang buruk-buruk. Ya karena kita nggak mampu udah, gitu ya. Contoh, ya setelah itu kita lihat Nabi Syuaib, kaumnya kaum Madian, ya, mengurangi timbangan, ya sudah taat tadi. Habis Nabi Lut udah, wah itu ternyata kalau begitu disiksa, taat lagi, gitu. Setelah sekian ratus tahun lupa lagi, dikirimlah Nabi berikutnya, Nabi Syuaib, kaumnya Madian. Salah satu tingkah laku Madian, kaum Madian yang terkenal adalah mengurangi timbangan, nggak jujur. Akhirnya ditimpa azab oleh Allah, gempa bumi. Masya Allah, luar biasa. Nah, apalagi kaumnya Nabi Musa, Firaun, mirip-mirip Namrud. Ya, matinya kenapa Pak? Ditenggelamkan di tengah laut. Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa Fir'aun dan Haman, jenderalnya itu khotiin. Mereka orang-orang yang salah. Karena khotiin, maka Allah jadikan mereka kalah strategi. Coba bayangin, ada Nabi Musa sama pengikutnya dikejar, menyeberang laut, tiba-tiba lautnya belah jadi dua, kanan kiri lewat. Harusnya kan mikir, ini kejadian aneh nih, ada apa nih? Tapi lupa, saking emosinya Pak, kejar terus, sudah deket. Nyampe di ujung, ya belakang sudah sebentar itu, udah akan kekejar, airnya nutup, tenggelam di laut. Laut menjadi tentaranya Allah, menolong orang beriman. Darat, bumi juga bisa menjadi tentaranya Allah.
Siapa contohnya? Qarun. Qarun tuh Masya Allah Pak, tadi yang kita contohkan orang kaya tadi. Awalnya nggak begitu kaya dia, minta doa ke Nabi Musa, minta nasihat. Karena Qarun ini dalam teks-teks tafsir adalah sepupunya Nabiullah Musa alaihissalam. Setelah kaya Pak, ditarik zakat nggak mau. Bahkan dalam surat Al-Qasas ayat 78 dia mengatakan apa? Aku ini kaya bukan karena dikasih Tuhan, dikasih Allah, tapi karena ilmu. Ala ilmin indi, karena ilmu yang ada padaku, ilmu marketing, ilmu berdagang, ilmu bisnis, ilmu konsultan, ilmu apa macam-macam teknologi, ilmu macam-macam. Ya, jadi Qarun itu dia merasa apa? Kayanya bukan karena Allah, tapi karena kehebatan ilmu yang dia kuasai. Masya Allah. Akhirnya bumi menjadi pasukan, ditelan wa Firaun. Qarun. Wa khasafna, kami tenggelamkan di bumi, bukan di laut. Kalau tenggelam di laut Firaun, tenggelam di bumi Qarun. Masya Allah. Hartanya, rumahnya tenggelam. Kita menjadi saksi kemarin di Palu ada namanya likuifaksi. Bangunan-bangunan gagah sampai apa itu yang pemancar itu yang tinggi itu sampai masuk ke dalam kan, besi itu apa itu? Iya, tower ya, tower itu yang tinggi-tinggi sampai masuk Pak, hilang, ketelan bumi, buminya menjadi mencair. Padahal itu bukan di rawa, di tempat-tempat yang agak tinggi menjadi cair. Coba kita menjadi saksi, Masya Allah. Nah, oke, apalagi ya? Nah, sekarang ini kita harus mengaitkan, kita kaji Al-Quran. Kenapa? Karena di surat Al-Baqarah ayat 266 Allah sampaikan ayatnya agak panjang, tapi teksnya ada kata ini bapak-bapak yang dirahmati Allah. Wa i'sarun fihi narun. Apa maksudnya? Allah ceritakan banyak orang yang kaya, mereka berderma, berinfak bukan mencari ridha Allah, cari popularitas, riya, pengen dibanggakan orang. Kalau nggak disebut namanya, lo kok nggak nyebut nama gue sih? Gue kan nyumbang juga. Oh, ini orang riya. Mohon maaf, di sini nggak ada. Yang ada di zaman itu tuh gitu. Masya Allah. Riya, pengen dibanggakan orang, pengen disebut orang itu orang dermawan. Maka kemudian Allah kasih perumpamaan ayat 266 surat Al-Baqarah. Apakah kalian itu orang-orang yang seperti tadi mau? Kalian mau atau enggak sih? Kira-kira kalau punya kebun, kebunnya itu Masya Allah udah berhasil, buahnya banyak banget, hartanya melimpah, dia masih punya anak cucu yang bisa meneruskan perjuangan harta dia. Ya, dia menjadi orang yang sukses. Tapi apa? Karena tingkah lakunya yang seperti itu, Allah sampaikan wa i'sarun fihi narun. Allah kirim pasukan Allah yang berupa angin yang kencang, fihi narun, yang di dalamnya ada apinya. Itu Quran tuh Pak. Dulu orang mikir, masa ada sih? 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad menyampaikan ayat ini, orang mikir, mana ada angin yang ada api? Nggak mungkin. Karena di zaman Nabi Allah sampaikan dalam Al-Quran, selama Nabi Muhammad ada bersama kaum mukmin, Allah tidak akan keluarkan siksa azabnya. Loh, Masya Allah. Jadi di zaman Nabi nggak ada bencana Pak. Di zaman Nabi dengan bersahabat, ketika Nabi masih hidup, nggak ada bencana gempa bumi, nggak ada. Setelah Nabi wafat baru ada. Berarti ketika Nabi mengatakan, membacakan ayat Al-Quran, wa i'sarun fihi narun, angin yang kenceng, yang di dalamnya ada api, kira-kira orang kafir tertawa ngakak atau enggak Pak? Tertawa ngakak lah. Itu apaan tuh angin yang membawa api? Aneh-aneh. Biasanya di Timur Tengah angin itu membawa pasir karena gurun pasir. Ini angin membawa api. Masya Allah. Ilmuwan belum percaya. 2000 mungkin sekitar 2017 atau apa baru ada analisa. Oh, angin itu yang ada apinya itu begini-begini, hawanya begini-begini. Kemarin kita nyaksikan tuh tanggal 8 Januari. Di mana, Pak?
Los Angeles. Ya, angin ada apinya. Makanya ayat ini jadi terkenal. Kita menjadi saksi. Bener, angin ada api itu ada loh. Itu tuh buktinya tuh. Kata kapten yang di TV One itu, beliau mengatakan apa? Memang di luar prediksi. Ya iyalah, Allah dilawan, di luar prediksi. Namanya Los Angeles itu surga, Pak. Kota terindah keempat di dunia. Wah, masya Allah. Di situ kemakmuran, hedonisme, luxury, kemewahan, kebahagiaan, kebebasan ada di situ. Film-film terkenal Hollywood di situ buatnya. Bahkan kita dulu aja nggak pernah lihat tulisan Hollywood di bukit, kita sekarang lihat semua. Meskipun belakangnya api jadinya. Gitu kan? Masya Allah. Di situ diproduksi, semua kemewahan di situ ada. Orang kalau mau menghabiskan uangnya kayak di surga ya di situ. Kenapa? Nggak pernah ada angin topan. Makanya konsepnya mungkin seperti KN gitu. Ya, kota herbal gitu. Kota hijau, green town gitu ya. Green city gitu ya. Kayak di Los Angeles itu green city. Pohon-pohonan banyak kayak villa, perbukitan. Ya, ada yang datar juga di pinggir pantai. Coba, masya Allah. Nggak pernah ada angin tornado, nggak pernah, kata kapten. Ini orang yang di sana ya, orang Indonesia yang kerja jadi pilot di sana. Jadi namanya angin tornado itu nggak pernah ada di Los Angeles, adanya di daerah lain. Namanya kebakaran nggak pernah terjadi kecuali di musim panas, summer. Ini di musim winter, musim dingin terjadi. Aneh lagi kebakarannya. Kota yang hebat, pemadam kebakarannya luar biasa, terbaik di dunia, alat-alatnya canggih, habis Pak, seketika. Habis dalam sekejap. Itu orang-orang ilmuwan bilang apa? Di luar prediksi. Ini memang begini, hawanya panas, kelembapan segini, jadi anginnya membawa api. Yalah. Udah lama Pak Lek. Ya, 1400 tahun yang lalu udah ada dijelaskan. Kita sekarang menjadi saksi, alhamdulillah. Surat An-Naml ayat 93, nanti tolong dilihat. Allah akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya. Untuk apa? Agar kita berpikir ada Allah yang maha kuasa. Innamal hayatud dunya ila la'ibun walahun. Dunia ini adalah permainan dan senda gurau yang melupakan mataul hurur, kesenangan yang melupakan juga. Makanya jangan terlalu serius Pak. Utang banyak, alhamdulillah. Ya. Fisik kurang sehat, alhamdulillah. Apalah, kita selalu harus alhamdulillah. Memang ini gampang di lisan, sulit dipraktekkan. Tapi ingat, sesuatu yang sulit dipraktekkan, pahalanya menunggu paling besar. Kadang-kadang kita ditawain sama sebagian orang, apa sih dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala. Loh, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Allah tulis semua perbuatan baik dibalas dengan pahala. Loh, kok kita nggak mau pahala, mau apa? Allah kasih pahala. Oh, gitu. Jadi jangan putus asa. Makanya tadi saya ingin menyampaikan ini tantangan untuk Nurul Yakin. Bagaimana agar suatu saat yang ngaji ini ada pengajian khusus anak-anak muda, anak-anak remaja, dan yang isi update tentang dunia keremajaan, dunia yang kekinian. Jangan sampai tertinggal. Kenapa? Gak ada yang nerusin Pak. Kalau kita hanya orang-orang tua nih, jangan sampai nanti setelah 100 tahun, 200 tahun kayak Los Angeles. Naudzubillah. Los Angeles itu berdiri 1781, awalnya disebut kota ratunya malaikat, Bunda Maria, karena Katolik ya, Kristen. Religius Pak, secara agama Kristen religius banget. Tapi setelah 200 tahun kurang lebih, ya 244 tahun kurang lebih, terjadilah seperti itu. Insya Allah. Lupa semua, hedonis semua. Bahkan mereka tanggal 3 Januari mentertawakan Allah, mengejek Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa jurnalis itu mocks God, menghina Tuhan, mengejek Tuhan. Para artis
yang duitnya gak berseri, rumahnya miliaran rupiah, itu mereka pada tertawa-tawa ketika disebut Tuhan, gak disebut sama sekali sebagai ucapan kebanggaan atas kesuksesan mereka. Gak disebut, malah mereka tertawa dan mengatakan, ya, Kitty Glaser itu, ya Nicky Glaser, hostnya, komedian ternama yang lagi booming di Amerika, dia mengatakan apa? Ini lumrah Tuhan gak disebut. Kenapa? Ini adalah godless city, kota tak bertuhan. Tambah tertawa mereka, tepuk tangan, tertawa-tawa ngakak. Tanggal 8-nya tertawanya menjadi tangisan. Masya Allah, naudzubillah. Bapak yang dirahmati Allah, mari kita yakinkan yang seperti ini untuk anak-anak kita, bahwa Allah itu punya tentara loh. Jadi jangan khawatir. Ya, belum lagi malaikat yang diturunkan seperti manusia membela saudara-saudara kita di Palestina, di tempat-tempat lain, bahkan para pejuang kita dulu, bagaimana bambu runcing bisa mengalahkan pesawat. Seperti itulah tentara Allah kurang lebihnya. Semoga Allah menguatkan iman kita, Islam kita, ihsan kita, dan tetap ya ayyuhalladzina amanu istaqimu, teruslah kita beristiqomah ya dengan ajaran Allah, mentaati Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita berharap suatu ketika malaikat maut menghampiri kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.